Karena firman Tuhan mengajarkan, kalau kamu diajak orang berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Artinya, kalau kamu digaji 1 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 2 juta. Kalau Anda digaji 2 juta, bekerja seperti Anda digaji 4 juta. Jadi bukannya komplain, bukannya kita mengeluh, ngapain kita kerja lebih ekstra ngapain kita kerja lebih keras, sedangkan gaji kita kecil. Harusnya kita kerja bisa lebih smart, lebih rajin daripada orang-orang yang digaji sama dengan kita. Sehingga ketika Bapak melihat bahwa engkau digaji kecil, maka dia bisa memberkati dengan cara yang baik. Yang kedua, motivasi dia berpuasa, yaitu bukan untuk memuaskan kebutuhan pribadi, tapi untuk jadi berkat bagi yang lain. Matius pasal 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Jadi kalau Anda berpuasa itu jangan bikin orang lain jadi kesian sama kita, atau bikin orang lain jadi tidak nyaman dengan kita. Tapi justru waktu kita berpuasa, kita ini bisa kerja lebih giat, gak bermalas-malasan. Kerja lebih smart, lebih penuh hikmat, gak bikin salah. Bahkan kita bisa berdoa bagi orang lain. Kita bisa memberkati lewat syafaat kita bagi orang lain yang membutuhkan. Bahkan kita bisa menolong orang lain yang dalam keadaan susah. Pasti upah kita besar di surga. Bayangkan kita yang dalam keadaan berpuasa harusnya berdoa bagi diri sendiri, tapi kita masih bisa bersyafaat buat orang lain. Kita yang berpuasa bagi pergumulan kita, tapi kita masih bisa berkati orang. Kita yang berpuasa di saat kita kerja, tapi kita masih bisa kerja lebih smart dari orang-orang lain. Kita kerja lebih rajin daripada orang lain. Karena firman Tuhan mengajarkan, kalau kamu diajak orang berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Artinya, kalau kamu digaji 1 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 2 juta. Kalau Anda digaji 2 juta, bekerja seperti Anda digaji 4 juta. Jadi bukannya komplain, bukannya kita mengeluh, ngapain kita kerja lebih ekstra ngapain kita kerja lebih keras, sedangkan gaji kita kecil. Harusnya kita kerja bisa lebih smart, lebih rajin daripada orang-orang yang digaji sama dengan kita. Sehingga ketika Bapak melihat bahwa engkau digaji kecil, maka dia bisa memberkati dengan cara yang baik. Dia bisa menggerakkan pimpinanmu untuk bisa memberkati. Saya sebagai pimpinan di yayasan dan di Impact Community, kami nggak tinggal diam kepada staf-staf yang kerja yang rajin. Sekalipun mereka kadang-kadang harus menjalankan puasa, sekalipun kadang-kadang mereka itu harus overtime, harus kerja di luar jam kantor. Yang kami lakukan, kami value mereka punya kerja, mereka punya hasil, dan kami nggak tinggal diam. Kami pasti kasih bonus buat mereka, kami pasti kasih tambahan buat mereka. Bayangkan kalau kami sebagai pimpinan dunia saja bisa memikirkan karyawan yang kerja ekstra apalagi Bapa di surga. Ketika kita puasa, kita kerja excellent, kita memberkati orang lain, kita bersiap orang, pasti hati Tuhan pecah, akan meninggalkan singgasananya, tahtanya, dan segera memberkati kita dengan kuasa yang ajaib. Jadi kalau kita berpuasa, jangan jadi batu sandungan, tapi cemerlanglah kepada tugas dan tanggung jawab kita. Tujuan puasa bukan agar doa-doa kita dikabulkan Tuhan, tapi supaya kita menjadi terang, menjadi garam dunia, menjadi terang bagi sekeliling kita. Tujuan Tuhan Yesus datang ke muka bumi, yaitu dia rela mengorbankan dirinya agar kebutuhan orang lain tercapai. Sedangkan berbeda sama orang Farisi, mereka mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi yang tercapai. Jadi mari introspeksi waktu Anda berpuasa, waktu Anda menjalankan ibadah-ibadah Anda, waktu menjalankan amal Anda, apakah tujuan untuk kepentingan kita atau tujuannya untuk kepentingan orang lain? Apakah tujuannya untuk kebutuhan kita terpenuhi atau untuk kepentingan kerajaan Allah diperluas? Isi doa dari kita saat berpuasa bukan meratapi kebutuhan pribadi, tapi harusnya waktu kita berpuasa kita meratapi orang lain. Karena yang menarik dalam Alkitab, kita mendapat setidaknya ada 2 peristiwa saat Yesus menangis. Saat Yesus meratap, yang pertama, Yesus menangis ketika Lazarus meninggal. Dia tergerak hati oleh belas kasihan, dia menangis karena saudaranya yang selama ini dia tinggal di Yerusalem meninggal. Langsung dia meratap dan dia berdoa agar Lazarus yang mati menjadi hidup kembali. Yang kedua, yang kita dapatkan dalam Alkitab, Yesus menangis ketika melihat kota Yerusalem.
Setelah Yesus diarak-arak, setelah Yesus dilulukan, setelah Yesus ditaburi dengan jubah mereka, mereka ambil daun palem dan bersorak, Hosana, Hosana, penyelamatku, penyelamatku. Kemudian Yesus melihat kota Yerusalem, dia meratap, dia menangis. Kenapa? Karena dia pengen agar orang-orang tersebut bisa bertobat, berbalik pada jalan yang benar. Jadi menarik di sini, Yesus tidak menangis saat dicaci maki. Yesus tidak menangis saat dibenci. Yesus tidak menangis saat tidak dimengerti orang. Yesus tidak menangis saat dihianati oleh murid-muridnya. Yesus tidak menangis karena ditinggalkan oleh murid-muridnya. Yesus bahkan tidak menangis karena disalibkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus menangis atau Yesus meratap, dia berdoa untuk kepentingan orang lain. Yesus menangis supaya orang-orang berdosa diselamatkan lewat syafaatnya. Yesus menangis supaya musuh-musuhnya diampuni. Ampuni mereka Bapa, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus menangis supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Penting di sini untuk kita berdoa puasa, bukan untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi justru kita bisa bersyafaat